نسألك يا من هو الله الذي لا. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami akan menceritakan sejarah Pondok Pesantren Al Ihsan Jeraman Ompin Sampang. Sejarah Pondok Pesantren Al Ihsan Jeraman Ompin Sampang dan Desa Jeraman berawal dari abdi sekaligus santri dari Kerajaan Bangkalan yang bernama Ahmad. Sekian lama beliau mengabdi pada Raja Bangkalan sampai suatu saat beliau ditugaskan oleh sang raja supaya berjalan ke timur raya Bangkalan. Sang raja berkata, "Wahai Ahmad, pergilah engkau dengan restuku ke arah timur hingga nanti engkau akan menjumpai sebuah sinar dari bumi yang tembus ke langit. Di sana engkau akan menemukan sebuah kuburan. Rawatlah kuburan itu dan tinggallah di sana, maka engkau akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat." Lalu tanpa ragu dengan hati yang taat, berangkatlah beliau ke arah yang ditunjukkan sang raja. Hingga akhirnya pada suatu malam beliau melihat sebuah cahaya berwarna biru yang terpancar dari bumi hingga menembus langit. Maka beliau hampiri sinar tersebut dan ternyata cahaya biru itu keluar dari sebuah kuburan di tengah semak-semak di sebuah pinggir gunung, dan persis di samping kuburan tersebut terdapat sebuah mata air yang sangat jernih. Lalu beliau meraba kuburan itu dan berkata, "Mungkin kuburan ini yang dimaksud oleh baginda raja." Beliau Ahmad pun termenung hingga ia tertidur. Dan pada keesokan harinya beliau menebas pohon-pohon dan ranting-ranting yang ada di sekitar kuburan, dan beliau membersihkan kuburan itu hari demi hari, waktu demi waktu beliau lalui dengan sabar hingga pada suatu ketika beliau merasa kesepian karena selalu sendiri. Maka suatu hari beliau berjalan ke seberang gunung dan beliau bertemu dengan seorang pengembala, dalam bahasa Madura adalah orang Muan. Lalu beliau mengajak pengembala tadi untuk tinggal bersama beliau sekaligus diangkat jadi santri dan diajari ilmu agama atau hukum Islam. Sejak saat itu beliau memberi nama tempat itu dengan Jerawan, dalam arti Acereh Orang Muan dalam bahasa Madura, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah mengajari pengembala. Dari situlah terbentuk sebuah langgar atau musola yang didirikan oleh beliau untuk mengajar santri-santri, dan hari ke hari santri semakin bertambah karena si pengembala tadi tiap hari mengajak teman-temannya untuk belajar di sana. Sedikit demi sedikit santri semakin bertambah hingga akhirnya terbentuk sebuah pondok atau pesantren. Sampai kini pun pondok tersebut bertambah besar sampai saat ini pun pondok tetap berdiri, yang mana sekarang diasuh oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mahrus bin Abdul Malik Baidawi. Dan semoga pesantren itu akan bertambah besar, begitu pula pesantren-pesantren yang lain, agar supaya kita bisa mengambil hikmah, bisa menaruh memondokkan anak-anak kita ke lingkungan pesantren untuk menuntut ilmu agama sebagai bekal dunia dan kelak di hari kiamat, dan supaya anak-anak kita serta generasi muda tidak terjerumus dalam kebodohan hingga tidak tahu arti agama yang sesungguhnya. Karena dalam sebuah kitab telah diterangkan sebagaimana berikut, yang artinya mencari ilmu agama adalah sebuah kewajiban, dan dalam hadis lain juga disebut dalam artinya, barang siapa berbuat sesuatu tanpa ilmu pengetahuan laksana pohon tak berbuah, maka setiap amal yang dikerjakan dengan asal-asalan niscaya amal itu tidak akan ada hasilnya. Oleh sebab itu, marilah kita asuh anak-anak kita menuju kebenaran dengan cara membawakan mereka ke pesantren, karena kemungkinan kita tidak akan mampu mengasuh mereka sendiri, karena kita sudah terlalu banyak tugas untuk menyambung hidup dan membiayai keluarga kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita membawa anak-anak kita
ke pesantren, karena di sana ada guru-guru, ada ustadz-ustadz yang bisa mengajarkan anak-anak kita ilmu agama, yang bisa menjauhkan generasi muda dari kejahilan yang bisa menjerumuskan ke dunia yang bebas. Marilah kita memberi bekal anak-anak kita ilmu agama yang bisa membawa mereka ke jalan yang benar dan menuju ke ketenangan dunia akhirat. Demikianlah sekian kata mengenai sejarah Pondok Al Ihsan Jeramuan, beserta sedikit saran untuk bisa kita renungkan. Semoga ada faedahnya, dan mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda para pembacanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala